Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, saya ingin berbagi sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru. Kami ada di awal pekan. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan kami untuk kami bisa menikmati kebaikan-Mu hari ini. Kami bisa menikmati sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas kami akan sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan mengurapi setiap kami, Kau berbicara buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu, biar kami mendapatkan sesuatu dari Engkau pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana diceritakan bagaimana Daud pada saat itu dia lari karena dia dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh oleh Saul, dan Daud sampai kepada satu goa yang bernama Adulam. Saudara, seperti yang dalam ibadah raya kemarin saya sharing buat saudara bahwa goa buat beberapa orang, ya buat kebanyakan orang adalah tempat persembunyian yang paling aman, ya, karena dia tertutup, tidak bisa kelihatan dari luar secara langsung, posisinya ada di dalam, ya, dan ada banyak orang mungkin yang pada saat itu mereka lari ke goa, saking takutnya mereka nggak berani keluar dari dalam goa, sehingga mereka menghabiskan waktunya sampai mereka mati di dalam sana. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin hari ini saudara juga ada beberapa dari antara kita, saudara juga dikejar-kejar, mungkin bukan untuk dibunuh secara langsung seperti Daud yang dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh, tapi mungkin kita dikejar-kejar oleh rasa bersalah, kita dikejar-kejar oleh banyak persoalan, oleh deadline, oleh banyak hal yang menuntut kita untuk kita bisa move, atau menuntut kita untuk kita bisa melakukan sesuatu. Dan di masa pandemik ini mungkin saudara merasa seperti saudara dikejar-kejar, dan mungkin saudara ada di dalam goa saat-saat ini. Tuhan izinkan kita masuk ke dalam goa, tapi yang menjadi penentu adalah apakah kita di dalam goa itu kita menjadikan goa sebagai tempat akhir dari pelarian kita, atau kita menjadikan goa sebagai tempat di mana kita berjumpa dengan kuasa kasih karunia yang mampu membawa kita untuk menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik. Bahkan kuasa kasih karunia bisa membawa kita menjadi satu pribadi yang kita tidak pernah berpikir kalau Tuhan mampu bawa kita sampai ke titik itu. Saudara, dalam pelariannya Daud di dalam goa Adulam, dia berjumpa dengan orang-orang yang dikejar-kejar oleh tukang piutang, dia berjumpa dengan orang-orang yang bermasalah di dalam situ, dan Daud menjadi pemimpin mereka. Dan dari tempat itu Daud menulis dua mazmur, yaitu Mazmur 57 dan Mazmur 142. Dari tulisan-tulisan yang Daud bagikan buat setiap kita dalam kitab Mazmur, kita bisa melihat bahwa Daud menjadikan goa tempat di mana dia berjumpa dengan kasih karunia. Saudara bisa melihat dalam Mazmur pasal yang ke-142 bagaimana Daud berkata, "Aku berseru kepadamu ya Tuhan, aku mencari wajahmu, aku mencurahkan isi hatiku kepadamu." Saudara, ketika kita ada di dalam tempat perhentian seperti goa, mungkin kita lari dari keramaian, kita lari dari aktivitas-aktivitas kita berhenti untuk sejenak. Saudara, jangan biarkan waktu-waktu tertekan itu berlalu begitu saja. Karena dari situ, kalau kita mengerti bahwa ada kuasa kasih karunia, dari situ akan keluar satu kemampuan yang bisa membawa kita menjadi satu pribadi yang kita tidak pernah bisa bayangkan Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita sampai seperti itu. Saudara, Daud mengalami satu perubahan ketika dia keluar dari goa Adulam. Daud yang pada beberapa waktu sebelumnya sempat beberapa kali punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud memilih untuk bersabar dan tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan pada saat itu. Dan setelah dia keluar dari goa Adulam, saudara bisa membaca dalam beberapa pasal berikutnya, Daud mendengar kabar tentang kematian Saul. Saya yakin dan percaya di dalam goa, Daud menemukan pewahyuan yang menguatkan dia, yang membuat dia semakin percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia, bahwa Tuhan ada buat dia, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, hari ini saya ingin menguatkan setiap kita
Mari kita bangun kehidupan kita di atas firman Tuhan yang berkata bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, apapun yang sedang saudara gumuli hari ini, mari jangan putus pengharapan. Mungkin saudara ada di dalam gua hari ini, sepertinya saudara dikejar-kejar. Tapi kalau saudara punya pengharapan di dalam Tuhan, kalau saudara menyadari bahwa pengharapan saudara dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Jangan padamkan roh kita, mari terus bergairah dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini. Setiap kami Tuhan, mungkin ada beberapa di antara umat-Mu yang sedang ada dalam goa hari ini. Kami seolah-olah dipaksa untuk menyerah, seolah-olah kami dipaksa, kami ditekan dari berbagai macam pihak, kami dikejar-kejar. Tuhan, biar setiap masa-masa sukar yang kami hadapi, itu menjadi satu masa di mana kami berjumpa dengan kuasa kasih karunia, sehingga kami keluar dari tempat persembunyian kami. Kami keluar dengan satu pribadi yang berbeda. Kami menjadi semakin kuat karena kami bersama dengan Engkau. Karena kami menyadari bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biar setiap kami melakukan segala sesuatu dan nama Tuhan dipermuliakan dalam segala hal yang kami kerjakan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap bergairah, tetap bersemangat. God bless you all.